Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Akbar STMT, para hadirin dosen yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tentang penelitian saya. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rahmat Ari Fadilah Mahmudi. NPM saya 2019 22202011. Baik, saya akan lanjutkan judul seminar atau proposal yang saya punya. Oke, baik, telah terbuka di PPT saya. Judulnya adalah analisis pengaruh geotekstil terhadap peningkatan daya dukung pondasi dangkal pada tanah lempung. Kemudian bab satu, pendahuluan. Poin 1.1 latar belakang. Oke, Kota Merauke merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang. Dengan pertumbuhan itu, tentu juga akan berpengaruh seperti perumahan dan pertokoan. Pertokoan, rumah atau toko, dan rumah merupakan tipe bangunan kecil yang struktur pondasinya biasa menggunakan pondasi dangkal karena harganya yang ekonomis. Salah satu kendala pondasi jenis ini adalah rentan terhadap penurunan berlebih atau expansion settlement, terutama jika pondasi terletak pada deposit lempung yang kompresibel. Proses penurunan pondasi diakibatkan oleh terkompresinya lapisan tanah di bawah pondasi akibat beban struktur. Selama ini telah banyak metode yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas daya dukung tanah seperti penempatan, penggunaan geotekstil, dan lain-lain. Kemudian tanah. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran-butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau tidak eh, terikat secara kimia atau sama lain dengan bahan-bahan organik yang telah melapuk disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Tanah berfungsi juga sebagai pendukung pondasi dari bangunan yang berbunyi, sebagai tempat penyaluran. Oleh karena itu, dalam perencanaan suatu bangunan sipil, harusnya diperhatikan kemampuan tanah tersebut dalam memikul gaya-gaya di atasnya, sehingga kegagalan konstruksi akibat keruntuhan tanah dapat dihindari. Kemudian poin selanjutnya, 1.2, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Tanah di Kota Merauke ini tergolong tanah lempung ya. Dengan demikian, banyak terjadi penurunan tanah terhadap bangunan-bangunannya. Perlunya daya dukung tanah yang baik guna menyokong bangunan tersebut. Perlu perkuatan tanah yang lebih di area pondasi dangkal tersebut, dan salah satunya dengan menggunakan material geotekstil itu sendiri. 1.3, rumusan masalah. Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian seminar ini adalah satu, apakah perkuatan tanah menggunakan geotekstil pada tanah lempung terbukti mengurangi penurunan pada tanah? Dan dua, pengaruh terhadap jenis geotekstil yang akan digunakan. 1.4, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah satu, mengetahui pengaruh pemasangan perkuatan pada penurunan pondasi dangkal pada tanah lempung menggunakan geotekstil. Dua, mengetahui tipe pondasi dangkal yang dapat digunakan dengan geotekstil itu sendiri. Tiga, mengetahui persentase peningkatan daya dukung lempung menggunakan geotekstil ditinjau dari nilai bearing capacity ratio atau BCR. Kemudian poin selanjutnya 1.5, batasan masalah. Mengingat analisis ini hanya menggunakan satu tipe pondasi dangkal dengan satu jenis geotekstil itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya, manfaat penelitian. Satu, mengetahui nilai perkuatan pada penurunan pondasi dangkal pada tanah lempung dan geotekstil itu sendiri. Dua, mengetahui nilai daya dukung pondasi dangkal dengan metode geotekstil itu sendiri. Dan tiga, menambah ilmu dan wawasan dalam menganalisis pondasi dangkal menggunakan geotekstil itu sendiri. Kemudian bab 2, landasan teori dan tinjauan pustaka. Baik, kita lanjut. 2.1, tinjauan pustaka. Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubung langsung dengan tanah
atau bangunan yang terletak di permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lainnya di atasnya. Pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap bangunan itu sendiri. Beban bangunan, beban isi bangunannya, gaya luar seperti penurunan level melebihi batas yang diizinkan. 2.2 landasan teori. Jika lapisan tanah dibebani, maka tanah akan mengalami regangan atau penurunan settlement. Regangan yang terjadi dalam tanah ini disebabkan oleh berubahnya susunan tanah maupun oleh pengurangan rongga, pori atau air di dalam tanah tersebut. Nah, jumlah dari regangan sepanjang kedalaman lapisan merupakan penurunan total tanah. Penurunan akibat beban adalah jumlah total dari penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Kemudian ini pada persamaannya, kita bisa saksikan bersama-sama. Tinjauan pustaka. Penurunan konsolidasi atau konsolidasi settlement terjadi pada tanah berbutir halus memerlukan waktu yang lama seperti pesanan berikut S sama dengan SE tambah SC tambah SS, di mana dengan S itu penurunan totalnya, SE itu penurunan segera atau elastisnya, SC-nya penurunan akibat konsolidasi primer, dan SS penurunan konsolidasi sekunder atau ganda. Kemudian penurunan konsolidasi primer atau konsolidasi hidronamis ini, yaitu penurunan yang dipengaruhi oleh kecepatan aliran air yang meninggalkan tanah akibat adanya tambahan tekanan. Proses konsolidasi primer yang sangat dipengaruhi oleh sifat tanah seperti permeabilitas, kompresibilitas, angka pori, bentuk geometri tanah termasuk tebal lapisan laman. Pengembangan arah horizontal dan horizontal mampat dan batas lapisan lolos air di mana air keluar menuju lapisan yang lolos air ini. Jadi dia tidak tersaring secara rapi. 2.4 itu perkuatan geotekstil. Perkuatan tanah didefinisikan sebagai suatu inklusif atau pemasuk atau penggabungan elemen-elemen penahan ke dalam massa tanah yang bertujuan untuk menaikkan perilaku mekanis massa tanah. Eh, Perkuatan tanah telah banyak dipakai sejak 20 tahun ini karena secara teknis menarik dan efektif dalam pemakaian biayanya. Manfaat perkuatan tanah ini adalah lebih nyata pada lapangan di mana kondisi tanah pondasinya jelek dan areanya kecil, sehingga apabila digunakan teknik perbaikan tanah yang lainnya umumnya akan cenderung lebih mahal. Kemudian pada dasarnya sistem perkuatan tanah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu satu, perkuatan itu sendiri, dua, backfill atau timbunan, dan ketiga, facing element. Selanjutnya, sebagian besar dari perkuatan yang sekarang ini dipakai umumnya adalah infleksibel, di mana perkuatan ini runtuh atau rupture pada regangan yang jauh lebih rendah dari yang diperlukan untuk menyebabkan kehancuran tanah, terkecuali beberapa macam tekstil yang eksistensinya runtuh pada lattice deformation. Karena perkuatan dan ekstabilisasi umumnya memiliki modulus elektrisitas yang lebih rendah dari yang inextingible, sehingga diperlukan regangan tanah yang lebih besar untuk memobilisasi efek perkuatan. Nah, perkuatan dengan modulus yang tinggi akan menahan deformasi tanah dalam arah yang sejajar dengan, sehingga terdapat anisotropic collision atau bertambahnya confining pressure pada bidang yang tegak lurus dalam perkuatan itu sendiri. Kemudian transfer beban, transfer beban antara perkuatan bekerja melalui dua mekanisme dasar, yaitu tahanan fisika, friksi, dan tahanan pasif bearing capacities. Kedua mekanisme ini bekerja secara bersama sehingga menghasilkan material komposit yang koheren dan lebih stabil. Pada umumnya, penggunaan geotekstil dalam aplikasi geoteknik memiliki salah satu dari keempat fungsi berikut. Yang A, sparasis atau dispersion, B, filtrasi, filtration atau penyaringan, C, drainase, drainage atau pengairan, dan D, perkuatan yaitu reinforcement itu sendiri. Manfaat perkuatan dengan geotekstil adalah menyediakan stabilitas kekuatan tanah sampai suatu waktu di mana tanah lunak di bawah timbunan mengalami konsolidasi dan meningkatkan kekuatan geser sampai mempunyai cukup kekuatan untuk menahan beban timbun di atasnya. Poin selanjutnya, kriteria desain. Dalam mendesain tanah timbunan yang diperlukan oleh geotekstil terdapat beberapa kriteria perencanaan meliputi daya dukung, teman-teman bisa lihat dalam penerimaan beban timbunan, stabilitas tanah timbunan terhadap longsoran, general stability, panjang penyaluran geotekstil atau anchor lake, kemampuan tanah timbunan dalam menahan gaya lateral tanah timbunan atau lateral spread dan deformasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bearing capacity, yaitu tanah dasar timbunan harus mampu mendukung beban timbunan. Dengan mengetahui daya dukung tanah dasar, dapat diketahui apakah tanah dasar tersebut memerlukan perbaikan untuk meningkatkan daya dukungnya atau cukup mampu menahan beban timbunan saja.
Kemudian B, yaitu stabilitas tanah timbunan terhadap longsoran. Tanah timbunan harus cukup stabil ya terhadap longsoran. Apabila tanah timbunan telah dianalisis ternyata tidak stabil atau longsor atau mengalami ya longsoran, maka perlu diperkuatkan dengan geotekstil. Untuk perkuatan dengan geotekstil besarnya kekuatan tarik atau tensile strike, geotekstil harus cukup kuat menahan longsor dengan faktor-faktor keamanan yang disyaratkan atau lebih besar. Kemudian C, stabilitas terhadap gaya lateral. Sudut friksi materi geotekstil harus mempunyai menahan gaya lateral yang dari tanah isian timbunan. Besar sudut friksi geotekstil ini diketahui apabila besarannya gaya gesek yang harus ditahan oleh geotekstil itu diketahui jika diketahui. Namun jika tidak diketahui tidak dapat digunakan. Di panjang penyaluran atau unsure leg. Panjang penyaluran harus cukup panjang sehingga gaya gesek yang dihasilkan mampu menahan gaya gesek bekerja pada geotekstil akibat menahan kelongsoran yang termobilisasi. Apabila panjang penyaluran tidak cukup atau sehingga gaya gesek untuk menahan gaya geotekstil tidak cukup, maka geotekstil akan tertarik keluar atau pull out mengikuti bidang longsor yang terjadi. Kemudian E, deformation. Harus diperhitungkan besaran regangan maksimum yang terjadi pada geotekstil sehingga cukup mampu menahan besarnya deformasi yang terjadi akibat penurunan tanah dasar. Kemudian bab 3 itu dari penelitian. Poin 3.1 tinjauan umum. Metodologi adalah seperangkat langkah yang harus diperjalankan tersusun sistematis pada saat melakukan suatu perhitungan ya. Tahapan perencanaan dalam metode penelitian ini dikerjakan guna mencapai hasil yang diinginkan memenuhi syarat efektif dan efisien dan proses pembuatan laporan tersebut. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam menyusun studi kasus, haruslah menggunakan metode yang sesuai dan memperoleh data yang diperlukan sehingga valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghemat biaya waktu dan tenaga. Dengan mengamati referensi yang berhubung dengan perhitungan ini merupakan hal penting dalam metode ilmiah, menelusuri referensi yang ada serta menelaah secara tekun mempelajari kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan perhitungan. Kemudian, adapun data yang harus dipakai dalam melakukan perhitungan adalah data sekunder ya, teman-teman. Data sekunder atau data tidak langsung adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubung dengan penelitian. Dalam penelitian ini mengenai menggunakan data sekunder seperti berikut, yaitu data struktur, fondasi tanah, dan geosintetik itu. Kemudian dua literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penelitian yang dianalisis. Tiga, tahapan perencanaan. Setelah dilakukan pemilihan alternatif, dilanjutkan dalam tahap perencanaan melalui diagram alur penelitian. Ya, seperti gambar ini, diagram alur ini mulai dari atas, terus anak panah ke bawah, penyiapan materi, terus kemudian bawahnya lagi tahap selanjutnya pengujian material tekstil, tahap selanjutnya kemarin penetapan fondasi, selanjutnya pembuatan fondasi dilapisi geotekstil, kemudian setelah didapat semua di atas dilakukan pengolahan data dan pembahasan. Tibalah situ hasilnya kesimpulan dan selesai. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak mengenakan. Jujur dalam diri saya sendiri, semua manusia tak luput dari kesalahan dan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.